kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kunci sukses berwirausaha dimulai dari nol. Jadi channel ini akan membantu teman-teman untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk berwirausaha dengan baik. Kita sambut tamu spesial kita, yaitu Kak Rizka dan Kak Pur. Tepuk tangan dong untuk mereka. Hai Kak, ayo dipersilakan. Gimana kabarnya? Selamat datang di channel Vito Siva. Silakan dulu, silakan. Gimana nih, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana banyak adalah yang sekarang ini ya sudah menjadi YouTuber dan pada saat ini kita menjadi apa namanya bintang tamunya. Alhamdulillah, baik sekali. Nah, kita berdua ini tadi ya ngobrol di depan itu bingung karena kami itu ditelepon ya sama sama manajernya Kak Lela katanya ditelepon mendadak. Padahal kami itu di luar sibuk sekali dalam berwirausaha, jadi kami memang menyempatkan waktu untuk Kak Lela karena Kak Lela itu sahabat kami dari dulu ya. Nah, bingung deh kita karena apa sih yang akan kita bahas untuk podcastnya Kak Lela, karena saya lihat di YouTube-nya apa podcastnya Kak Lela namanya kalau nggak Vito salah Siva channel. ya, Vito Siva channel itu motivasi-motivasi yang diberikan selalu mempunyai ide-ide yang jenius sekali untuk memberikan kepada penonton ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita itu bingung yang untuk hadir pada saat ini itu apa yang mau dibahas gitu ya, apa yang mau ditanyakan, kami grogi. Jadi gini ya, kita kali ini akan membahas kunci sukses berwirausaha dari nol. Kan pastinya ya sudah dimiliki oleh sampean berdua. Jadi saya menghadirkan sampean untuk memberikan wawasannya kepada pemirsa di rumah. Ya enggak kaku mungkin ya, kita sering-sering ilmu Ya, aja soalnya jaga kita kan kaku. enggak terlalu banyak apa namanya ide-ide, enggak terlalu banyak pengetahuan, jadi mungkin dari kaku juga atau Kak Lela untuk apa namanya menambah wawasan, sharing mengenai yang Kak Lela sebutkan tadi. Mungkin sebelum membahas lebih lanjut, boleh perkenalan dulu Kak kepada pemirsa di rumah Aduh, jadi malu. agar itu lebih kenal. Dari saya dulu atau Kak? Dari sampean dulu. Halo, sahabat Vito Siva Channel. Perkenalkan, nama saya Rizka Jannah. Halo, sahabat Vito Siva Channel. Nama saya Quratul Masruro. Jadi saya akan menanyakan. Tunggu. Ini sampai kita suruh perkenalan ya. Sampai sendiri belum perkenalan. Oh iya, maaf ya guys. Jadi perkenalkan, nama saya Rizkyati Laila Ramadhani. Saya di sini sebagai tuan rumah dari podcast Vito Siva Channel ini. Kita mulai ya. Persilakan untuk kita kan sebagai tamunya ya. Dipersilakan untuk tuan rumah. Jadi gini Kak, apa sih wirausaha menurut sampean? Langsung ya. Iya. Jadi saya itu pernah mendengar dari seorang para ahli. Beliau itu berkata, kalau tidak salah, beliau bernama Raymond W.K.O. Beliau itu pernah berkata dalam suatu bukunya itu berkata seperti ini. Wirausaha merupakan seseorang yang mampu menciptakan dan dapat merancang dari gagasannya itu menjadi realita. Jadi saya itu berinisiatif
mencari tahu apa sih maksudnya dari hal itu, kenapa kok bisa mengatakan seperti itu. Dan ternyata ketika saya pahami, saya pelajari, dan saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memang betul sekali, karena untuk menjadi seorang wirausaha itu harus mempunyai gagasan. Gagasan itu kan dalam tanda kutip ide ya, imajinasi, inovasi dalam menghasilkan suatu keinginan dari kita supaya dapat mencapainya. Misalnya dari saya pribadi ya, saya kan berwirausaha dalam memproduksi pabrik saya itu di mana itu, di Sidoarjo. Itu saya mempunyai pabrik ya. Nah, sebelum saya mempunyai usaha itu, saya itu masih terngiang-ngiang dengan ucapan dari Raymond W.K. itu. Karena seorang wirausaha itu kan harus mempunyai ide-ide, imajinasi supaya kita itu terus bertambah, terus tidak pudar gitu ya, terus update. Karena munculnya ide-ide itu kan menjadi sesuatu yang supaya kita terus berkreatif, berinovatif dalam menghasilkan karya-karya selanjutnya. Supaya apa? Ketika saya menjalankan usaha itu tidak monoton, jadi ada ketertarikan baik itu bagi saya sendiri selaku pengusaha serta bagi konsumen yang sebagai pecinta produksi yang telah saya riliskan seperti itu. Wow, bagus ya pemirsa. Kalau menurut Kak Pur gimana? Saya sependapat dengan apa yang telah dikatakan tadi oleh Kak Rizka. Saya juga jadi teringat oleh salah satu ahli yang mengatakan, beliau itu bernama Stephen Robin, mengatakan kewirausahaan itu merupakan suatu proses mengejar peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi. Jadi menurut saya wirausaha itu merupakan proses mengejar atau mencari peluang-peluang untuk dijadikan sebuah usaha. Untuk menciptakan sebuah usahanya itu seorang wirausaha melalui inovasi-inovasi yang mereka miliki. Seperti itu. Cukup bagus sekali ya menurut mereka semua. Terus gini Kak, Aduh, jadi deg-degan ya. jadi kita itu tanya-tanya santai aja. Gimana sih ciri-ciri atau karakteristik atau watak yang dimiliki oleh seorang wirausaha? Jadi untuk mempunyai suatu usaha, kan kalau orang yang sedang berwirausaha atau yang sedang mempunyai usaha itu kan bisa dikatakan wirausahawan ya. Nah, seorang wirausahawan itu harus mempunyai rasa percaya diri dari dalam dirinya. Hal itu yang paling penting harus ditanamkan, rasa percaya diri. Karena kalau tidak ditanamkan dari sejak awal merintis, itu akan bisa menghalangi untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses seperti itu, yang diinginkan oleh orang tersebut. Misalnya nih ya, ingin membuka usaha atau ingin membuka misalnya apotek ya. Tapi sebelum dia membuka apotek, dia sudah minder duluan. Karena kenapa? Seperti ini, misal contoh nih ya, saya mau bangun apotek misalnya, tapi saya hanya punya lahan itu yang kecil. Nah, itu kan baru pertama kali itu bilang seperti itu kan sudah percaya dirinya berkurang. Kemudian beliau itu seperti ini, banyak pesaing-pesaing yang nantinya akan menjadi penghalang bagi saya. Nah, itu sudah memutuskan rasa semangat untuk menjadi seorang wirausaha. Karena untuk menjadi seorang wirausaha itu harus berawal dari hal yang kecil untuk menjadi yang besar. Itu pasti itu. Kalau takut untuk memulai dari hal yang kecil, akan sulit untuk menjadi seorang yang besar. Itu poin yang pertama.
harus mempunyai rasa percaya diri. Kemudian poin yang kedua itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, semisalnya walau bukan kepemimpinan dalam tanda kutip menjadi orang suka nyuruh, bukan ya, karena punya karyawan sok-sokan, bukan ya. Maksudnya di sini harus mempunyai rasa kepemimpinan, yaitu tanggung jawab dalam menjalankan usaha itu. Nah, kita contohnya itu ambil contoh seseorang yang baru wirausaha yang kecil, masih yang tahap nol, masih yang baru mau buka usaha. Nah, itu harus ditanamkan itu untuk mempunyai jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab dalam menghadapi nantinya. Pastinya yang namanya wirausaha, kenalnya orang itu seperti ini, gitu ya. Sukses sekali orang itu. Gimana caranya? Orang itu memandang kesuksesannya, bukan memandang prosesnya. Itu sangat banyak sekali saya temui di kalangan masyarakat itu. Orang itu memandang hasilnya itu, bukan proses yang dialami. Karena proses yang akan dialami untuk seorang wirausaha itu mesti yang namanya jatuh bangun, persaingan, problematika, suatu persaingan bisnis, jatuh bangunnya, keuntungan, kerugian itu pasti ada. Gimana aku sebagai seorang wirausaha juga merasakan seperti apa yang saya rasakan seperti itu. Ya, betul sekali apa yang sudah dikatakan Kariska. Saya sebagai seorang wirausaha itu pernah ada di titik tersebut, jatuh bangunnya, susah payahnya mencapai kesuksesan. Nah, itu sudah pernah saya rasakan semuanya, pahit manisnya, sebelum menjadi seorang wirausaha. Pemirsa di rumah juga perlu tahu, seorang wirausaha itu harus mempunyai watak, di mana watak itu harus memiliki keyakinan, memiliki pemikiran yang optimis, bekerja keras, kemudian harus terus belajar, mengembangkan ide-ide bisnisnya. Nah, seperti itu wataknya. Jadi berarti ya Kak, seorang wirausaha itu harus berjiwa kepemimpinan, disiplin, terus kita itu harus mempunyai keyakinan yang seperti apa yang dibicarakan oleh kakak tadi. Selain itu, selain harus percaya diri, berjiwa kepemimpinan, mampu dalam menghadapi resiko yang akan dijalani. Jadi setiap lika-liku perjalanan yang dihadapi oleh seorang wirausaha itu harus kuat mental seperti itu ya. Harus berani dalam menghadapi resiko yang akan menghadang di perjalanan, dan harus tekun dalam setiap bisnis yang dilakukan seperti itu. Karena kalau tidak tekun, misalnya 1 minggu ya fokus pada usahanya, nanti saya males karena banyak karyawannya, jadi saya pasrahkan kepada karyawan. Jadi tidak boleh seperti itu, karena yang namanya seorang wirausaha itu harus dari dirinya sendiri, harus percaya diri, harus mempunyai jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab untuk menjalankan usahanya. Tidak boleh pasrah di tengah jalan seperti itu, karena usahanya yang sudah sukses dia pasrahkan kepada karyawan-karyawannya. Walaupun yang namanya kepercayaan kepada karyawan-karyawan itu kan penting, tapi kita tidak boleh pasrahkan semua apa yang dilakukan usaha kita, karena kita mempunyai tanggung jawab seperti itu sebagai seorang pemimpin dalam berbisnis. Kalau Kak Lele ini ya sudah sudah menjadi seorang YouTuber seperti itu. Jadi saya yang interview Kak Lele. Kok jadi saya ya guys yang di interview guys? Gak apa-apa ya guys. Kalau untuk dalam berwirausaha itu sikap yang Kak Lele lakukan sehingga bisa menjadi sosok seorang YouTuber yang terkenal. Itu seperti apa, supaya kita saling memotivasi ya untuk kita semua, dan
YouTuber juga. Amin paling keras. Jadi kalau saya itu yang pastinya saya harus disiplin waktu, terus kreatif untuk mencari konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, terus yang menarik minat masyarakat untuk menonton, terus penuh semangat juga. Kalau tidak semangat, itu ya pasti tidak berkembang. Iya, karena males buat konten itu Diam di rumah males. saja. Jadi teringat dulu waktu dulu di bangku kuliah ya. Iya. Aduh, kali-kaliku perjalanan. Cuma jadi kupu-kupu Kuliah kuliah apa ya? pulang. Makanya itu ya, alhamdulillahnya seiring perkembangan Perjalanan. zaman, perjalanan kehidupan yang kita lakukan, Iya. kemudian alhamdulillahnya karena silaturahmi kita masih terikat, masih saling berkomunikasi, dan pada akhirnya kita bisa saling bermotivasi kepada sesama dan memberikan manfaat kepada semuanya ya. Iya. Mungkin kewirausahaan itu terdengar sangat familiar ya, tapi kita masih kurang paham tentang fungsi dari kewirausahaan itu. Apa sih fungsi dari kewirausahaan itu, Kak Pur? Nah, kalau menurut saya fungsi dari kewirausahaan sendiri itu kita bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru, kemudian membantu perekonomian masyarakat, sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru itu kita bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia ini. Kita bisa mencari lulusan SMA atau pelajar-pelajar yang fresh graduate yang bingung mencari pekerjaan, mau kemana, ingin kerja apa, kita bisa ya. Itu kan fungsi dari kewirausahaan ya kan. Terus kalau kunci sukses dari kewirausahaan itu apa sih, Kak Is? Aduh, saya ini tanya kunci sukses apa ya kira-kira Kapur? Buat pemirsa di rumah kan biar tahu gitu apa sih kunci sukses dari berwirausaha gitu. Baik, saya jawab ya. Silakan. Baik, untuk teman-teman dicatat ya, untuk kunci sukses menjadi seorang wirausaha dari nol ya. Ya, dari Nah, yang pertama itu kita dari diri kita sendiri harus menanamkan rasa optimis dan sabar. Nah, optimis ini yaitu selalu mempunyai positive thinking, mempunyai jiwa yang selalu memahami keadaan lingkungan sekitarnya, supaya kita dapat menumbuhkan ide-ide, imajinasi, dan inovasi dalam melakukan usaha, dalam membangun suatu usaha. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu harus mempunyai rasa ambisius. Harus mempunyai rasa ambisius. Itu misalnya kita harus penuh di dalam dirinya itu harus penuh semangat. Oh, saya itu harus bisa. Oh, saya itu harus dapat mengembangkan usaha ini. Harus giat dalam melakukan kewirausahaan itu, dalam melakukan bisnis tersebut. Nah, yang kedua. Kemudian yang ketiga itu harus mengetahui peluang yang terdapat di sekitar kita. Peluang itu kan banyak ya. Nah, kita harus bisa menyempatkan, kita harus mampu dalam berwirausaha itu mengetahui peluang yang ada di sekitar kita. Harus dapat memantau seperti itu. Peluang apa yang semisalnya ternyata peluang yang kecil saja itu bisa menjadikan usaha kita besar, menjadikan usaha kita maju, berkembang seperti itu. Jadi kita itu harus mempunyai solidaritas terhadap teman, terhadap masyarakat, supaya bisnis kita itu lancar, supaya bisnis kita itu maju. Nah, usaha yang telah diciptakan atau baru mau dimulai. Kemudian itu yang
tidak pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Allah saja tidak suka terhadap hambanya yang suka menyerah. Nah, walaupun dalam berwirausaha ini kita tidak boleh gampang menyerah. Sedikit-sedikit karena keuntungan atau penghasilan misalnya turun, atau secara drastis turun drastis pada saat itu kondisi pandemi ya COVID-19, banyak sekali para wirausahawan itu putus asa dalam mengembangkan usahanya, padahal itu sudah ada di titik sukses. Bukan ada di titik sukses ya, namanya kalau sudah ada di titik sukses itu dia itu sudah mampu dalam menghadapi setiap lika-liku perjalanan. Itu hampir mau sukses karena dia sudah putus asa terlebih dahulu, langsung turun drastis. Walaupun bagi pemula ini ya, harus diingat tidak boleh putus asa. Semisalnya saling sharing ya sama temannya, saya ingin membangun usaha ini bla 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 misalnya. Oleh temannya, emang kamu mampu? Iya, Pak, kamu bisa. Nah, dari mana kamu bisa mewujudkan usahamu itu? Dari mana kamu bisa mewujudkan cita-citamu? Itu kan sudah turun ya. Jiwa semangatnya, yang awalnya semangat karena dari hasil obrolan dengan temannya atau dapat informasi dari masyarakat sekitar, karena kita itu dirasakan tidak mampu. Itu jangan pernah putus asa. Gimana caranya? Buktikan bahwa kita itu bisa. Nah, itu cara membalas yang baik kepada orang yang suka merendahkan diri kita sendiri. Jadi tidak boleh yang namanya berputus asa. Harus sabar dalam menghadapi segala lika-liku perjalanan. Kemudian yang terakhir di sini, jangan pernah takut gagal. Nah, kadang banyak sekali orang-orang itu baru yang namanya usaha dari nol, tidak semua usaha itu bisa sukses. Pasti seperti gelombang air ya, namanya kadang deras, kadang gelombangnya kecil, terhanyut, kadang ya tenang, seperti itu namanya gelombang air. Jadi kita itu jangan pernah takut gagal. Kegagalan itu pasti, itu menghadap diri kita sendiri, menghadap usaha yang akan kita jalani. Tapi apabila sudah mempunyai keberanian untuk menghadapi kegagalan yang akan dilakukan, yang akan dihadapi, itu insya Allah kemenangan, kesuksesan akan kita capai, akan menanti di hadapan kita. Karena kegagalan apabila kita mampu untuk menghadapi, mampu untuk menjalani, insya Allah kita manfaatnya itu sangat banyak. Selain kita lebih kuat mental, kita memperoleh penghasilan apa yang kita inginkan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi jangan terlalu banyak berharap. Itu seperti itu. Nah, cukup bagus ya, kunci sukses itu penjelasan dari Kak Rizka tentang kunci sukses seorang wirausaha yang memulai usahanya atau yang sudah berwirausaha. Jadi dalam berwirausaha kita kan harus mempunyai etika agar dapat dipandang baik oleh masyarakat atau oleh orang-orang sekitar. Itu gimana sih Kak Pur, cara etika berwirausaha itu? Kalau menurut saya, etika berwirausaha itu yang pertama harus sopan, kemudian jujur, disiplin, bertanggung jawab. Nah, kemudian kalau kita diundang sebagai tamu di salah satu acara, kita itu harus berpenampilan yang sopan, yang menggunakan pakaian yang layak dan pantas. Kemudian kita itu biasanya kan ada orang yang sudah sukses, yang sudah tinggi, mempunyai ilmu, mempunyai segalanya, tapi dia lupa cara menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua.
Sebelum kita akhiri podcast pada ya. Tak terasa. jadi sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan atau pesan moral untuk penonton di rumah dari Kak Rizka, mungkin monggo dipersilahkan. Dari saya. Ya. Baik, untuk saya menyapa sahabat Fito Shiva Ya, nggak apa-apa, biar lebih akrab. baik. Terima kasih. Jadi untuk pesan yang dapat saya sampaikan kepada sahabat Fito Shiva di sini, apabila masa mudamu selalu diremehkan oleh orang lain, maka jangan pernah berputus asa. Bangkitlah, bangkit dan terus bangkit, karena kesuksesan akan menjemputmu di akhir kemudian. Untuk menjadi seorang wirausahawan, kalian harus mempunyai rasa tanggung jawab serta kepemimpinan supaya kita dapat bisa mencapai tujuan yang akan kita lakukan selanjutnya untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan bermutu di kalangan masyarakat dan seluruh mancanegara Indonesia dan sekaligus internasional, seperti itu. Wah, sangat bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi podcastnya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Fito Shiva ini. Share kepada teman-teman kalian semua untuk berwirausaha, karena wirausaha itu sangat menyenangkan ya Kak ya. Ya, sekali. Karena untuk berwirausaha itu harus ditanamkan dari hobi terlebih dahulu, karena dari hobi itu dapat dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat dikembangkan atau dimajukan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir kalinya, sapa dong sahabat Fito Shiva di rumah. Hai sahabat Fito Shiva. Salam dari saya, Rizkyanti Laila Ramadhani, sebagai tuan rumah dari podcast Fito Shiva ini. Salam dari saya, Rizka Penjana, selaku tamu pada kali ini. Dan salam dari saya, Kuratun Mas Luro, sebagai tamu juga pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.